Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, hari ini kita pick a card ya. Pilih kartu. Tema kita kali ini adalah apa isi hatinya ya. Atau ini kalau energimu bisa juga ini isi hatimu kepadanya, unek-unekmu kepadanya. Wow. Kira-kira apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Di sini kita pick a card, ada 2 pile. Silahkan kamu pilih apakah dirinya ya, si A ini di pile pertama dan si B di pile kedua. Kalau ada 2 orang bisa kamu pilih ya. Si A di pile pertama, si B di pile kedua, atau kalau cuman 1 orang ya pilih 1 di antara kedua pile ini. Pile pertama, pile kedua. Silahkan dipilih sesuai intuisimu ya. Kira-kira wah, coba nih Kak Ica, saya mau lihat dia lagi isi hatinya tentangku, si A ya. Nanti untuk lebih jelasnya, untuk koneksi di akhir readingan dari inisialnya dan zodiak ya, untuk lebih jelasnya. Kak Ica, kalau seandainya inisial dan zodiaknya nggak ada, ya berarti readingan ini bukan untukmu gitu ya. Karena saya menarik energi yang paling tinggi. Kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading, hubungi kontak WA saya dan itu berbayar. Kalaupun di sini energinya general, energi umum, jadi saya mengambil energi yang paling tinggi ya dari kalian-kalian. Dan adapun saya lihat di sini energinya tidak 100% energimu. Jadi kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Kalaupun tidak ada sesuatu pun yang sesuai, ya berarti readingan ini bukan untuk kamu ya. Oke. Seperti gitu ya. Silahkan dipilih ya. Kalau sudah, kita lanjut ya. Tetapi kalau belum, di pause dulu, baru kamu pilih sesuai intuisimu, baru lanjut mendengarkan. Oke, kita langsung saja untuk pile pertama ya. Saya sisihkan pile kedua. Apa isi hatinya saat ini? Oke, untuk kalian yang memilih pile pertama, bayangkan dirinya yang kamu ingin koneksikan ya. Bayangkan dia ada di depan kamu, memandangmu, tersenyum padamu ya, sambil matamu melihat layar HP untuk mentransfer energi dari dirinya ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi dari dirinya atau dari dirimu untuknya yang terkoneksi dengan pile pertama. Kita lihat ya isi hatinya saat ini. Apakah dia marah ataukah berbahagia bersamamu, ataukah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan ya, dimana saat berhubungan ya terkoneksi dengan dirimu. Nine of Swords. Wow, di sini ada penantian ya. Dia lagi menantimu atau kamu lagi menantinya. Mungkin di sini ada LDR. Dia merasa bahwa kok saya sendiri.
Ini bisa juga kalau nggak LDR ya berarti mungkin pasangannya sibuk sehingga tidak memberikan waktu atau tidak memprioritaskan pasangan ya. Jadi ada merasa sepi, sendiri. Ya ini juga masih ada beberapa yang saya merasakan energinya masih menantikan orang masa lalu. Kapan ya dia kembali? Ya udah putus tapi masih rindu ya. Wah, rindu dengan mantan ya, dimana saat ini mungkin dia lagi jomblo ataupun mungkin kondisinya ya merindukan seseorang yang mana saat ini dia merasa bahwa orang ini jauh, jauh, bisa jauh di mata ataukah jauh dari hati, dalam artian bersama tapi kok hatinya di tempat lain gitu. Nah ini, jadi dia merasa sepi ya. Nah mungkin kalau seandainya ini kamu, ya kamu harus bisa lebih up terhadap pasanganmu karena pasanganmu lagi menantimu, kamu terlalu sibuk ya, ataupun mungkin kalau dibilangnya kamu yang menantinya ya kamu yang harus bisa speak up gitu. Sayang saya kangen gitu, jangan diam-diam ya, dia nggak tahu perasaan kamu kalau kamu lagi menantinya, kalau cuman diam, harus ada action ya. Oke, untuk dia juga saya merasakan energinya nih. Ini ada orang yang ini ya, kalau bicara penantian ya, bisa juga saya lihat di sini ada orang eh, sebenarnya suka sama kamu ya, tetapi dia belum bisa mengutarakan cinta ya. Kenapa? Karena ya dia nggak pede, mungkin dia belum mapan secara finansial ataupun mungkin dari tipe kamu gitu ya. Kalau mau dibilang nih orang ya sebenarnya dia sayang sama kamu tapi untuk mengungkapkannya ini agak susah ya, kayak masih jaim dan ya egonya masih tinggi. Ada beberapa juga yang saya lihat di sini mau minta maaf kalau seandainya kamu terkoneksi dengan orang pasangan ya, dimana lagi berantem, dimana ya egonya masing-masing tinggi. Sebenarnya dia mau datang kepada kamu untuk minta maaf ya. Ini ada triparty di sini atau pengabaian ya, ataupun mungkin yang tadi saya bilang putus ya, tetapi masih menantimu. Kenapa? Dia merasa bahwa kamu yang datang dong, kamu yang datang dong, saya sebenarnya sayang kamu, saya cinta kamu gitu, tapi kamu yang datang dong ke saya malas, dan saya malu juga kalau saya yang datang kepadamu. Nah ini ada yang jaim, padahal sebenarnya dia butuh, dia kangen, dia rindu gitu ya. Ada pengkhianatan di sini atau triparty, jadi ya bingung juga. Ini bisa juga cinta segitiga, dimana kalau seandainya kamu jadi pelakor atau pebinor ya kamu merasa bahwa saya diduakan ya karena dia mempunyai pasangan. Kalau seandainya kamu yang punya pasangan ya kamu merasa bahwa saya ini punya pasangan tapi kok serasa jomblo. Nah ini yang tadi saya bilang ya, ada penantian di sini seolah-olah saya tidak diprioritaskan, saya terabaikan ya. Jadi isi hatinya saat ini tuh dia lagi menunggu kamu untuk file pertama ini, dimana kamu datang dong mengutarakan cinta atau kamu datang dong minta maaf padaku. Aku sebenarnya tahu aku yang salah, tetapi aku ya gengsi aja untuk datang ke kamunya gitu ya. Karena ya mungkin karena rasa bersalahnya dia ataupun mungkin dia takut penolakan, dia datang kamu tolak dia, akhirnya malu. Nah, kalaupun seandainya ini orang baru ya sama, dia belum pede dan paling utama adalah dia takut penolakan. Jangan sampai saya utarakan cinta ternyata kamu menolakku. Padahal saya sudah sayang-sayangnya gitu sama kamu. Dan ya takut dibully juga ya, jadi ya dia diam aja memendam rasa dan menunggu saat yang tepat untuk datang kepadamu. Wah jadi untuk file pertama di sini menanti ya, isi hatinya saat ini menunggu kamu, kehadiranmu datang di sisinya. Bisa orang baru, bisa orang lama ya. Dan kalaupun sekarang kondisinya bersama pun ya setidaknya kehadiranmu bukan hanya tubuhmu saja berada di sampingku tapi hatimu di tempat lain. Nah ini kondisinya seperti gitu ya. Kalau hubungan LDR kayak ya dia ingin kamu datang gitu, datang, cuman jangan hanya LDR lewat video call ya, atau mungkin lagi marahan ya. Nah ini dia mau kamu datang, hatimu juga ada di sampingnya, ragamu juga ada di sampingnya, betul-betul utuh untuknya ya, karena itu yang dia lagi pendam rasa, dimana jangan hanya status ya bilang sudah mempunyai pasangan tetapi energinya kok kayak jomblo.
Nah itu ya, jadi kondisinya untuk kamu yang terkoneksi dengan orang di pile pertama ini adalah penantian ya. Dia ingin ragamu, dia ingin jiwamu ada untuknya ya. Oke, semoga resonate. Kita lihat ya untuk lebih jelasnya dari koneksi inisial dan zodiak. Saya ke inisialnya dulu, dimana untuk pile pertama di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada huruf U, ada huruf K, ada huruf I, J, L, R, X, W, E, A, N, T, H, K, dan ada huruf D. Jadi untuk koneksi dari inisialnya, di mana kamu terkoneksi dengan huruf U, K, I, J, L, R, X, W, E, A, N, T, H, K, dan D ya. Oke, semoga resonate untukmu ya. Dan kalaupun mungkin di inisial tidak resonate, jangan berkecil hati, mungkin kamu terkoneksi dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak, di mana saya sisihkan dulu kartu inisial, kita ke zodiaknya. Di sini saya sudah menarik energinya juga untuk kalian di pile pertama, di mana kamu terkoneksi dengan bintang Libra, ada bintang Aries, ada Capricorn, Aquarius, Pisces, Cancer, ada juga bintang Leo, ada Scorpio, dan bintang Virgo. Jadi untuk koneksi dari zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Libra, Aries, Capricorn, Aquarius, Pisces, Cancer, Leo, Scorpio, dan Virgo. Oke, semoga resonate untuk kalian di pile pertama ya. Oke, kita lanjut untuk pile kedua. Saya sisihkan. Oke, kita lanjut ke pile kedua. Oke, untuk pile kedua ya, yang kalian lagi koneksikan, bayangkan dia sosoknya lagi memandangimu, ada di depanmu, tersenyum padamu ya, dan pandanganmu melihat layar HP sambil mentransfer energi diri dengan ini ya. Oke, kita mulai, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana isi hati orang yang terkoneksi denganmu di pile kedua. Kita lihat isi hatinya saat ini, apakah ada penantian ataukah bagaimana. Di sini ada Page of Cups ya. Saya lihat di sini orangnya pelin-pelan ya. Dia lagi stres, dia lagi emosi, lagi banyak masalah ya. Wah, di sini kalau mau dibilang dia mau datang kepadamu ya, ini lebih ke orang ingin datang kepadamu, mengucapkan kata cinta. Ya dia lagi betul-betul kagum kepadamu, dia melihatmu dari kejauhan ya. Ini lebih ke penggemar rahasia ya, dirinya nih macam saya jatuh cinta kepadamu tetapi saya malu mengungkapkan cinta ya. Wah, ini sosok orangnya dimana ya nggak baru-baru amat ya, mungkin kamu kenal, mungkin juga dari persahabatan, dari tetanggaan, atau ya satu divisi kantor ya. Jadi atau kamu kenal ya tetapi tidak terlalu dekat, tetapi di sini dia ada rasa. Dia mungkin sudah memberikan sinyal-sinyal, entah menyapamu, entah mungkin juga komen-komen di sosial media kamu, tetapi kamu nggak ngeh. Kamu merasa bahwa itu kayaknya cuman ya sebagai sahabat, nggak lebih gitu. Jadi dia merasa bahwa kamunya itu mengabaikannya, dan dia merasa tidak pede
karena ya mungkin belum saatnya juga ya dia datang kepada kamu, karena ya mungkin dari fisik ya, mungkin dia merasa kurang, ataupun dari secara keuangan juga dia merasa kurang, jadi ya ini dia lagi berbenah ya, saya lihatnya seperti gitu tuh ya. Dia sebenarnya sudah kagum, ini ada beberapa yang saya lihat di sini kagum kepadamu ya, tetapi mungkin juga karena kamu sudah mempunyai pasangan, sehingga ya dia nggak bisa datang ke kamu. Kenapa? Ya dia tidak mau menjadi orang ketiga. Wah, di sini ada penggemar rahasia nih ya. Jadi sosok ini adalah sosok, ataupun mungkin kamu yang menggemari dia tetapi hanya dalam diam, fans begitu ya. Jadi bicara tentang jodoh ya, dia menanti kamu sebagai jodohnya. Kalau seandainya semesta berpihak ya. eh ini juga ada beberapa yang mungkin kondisinya masa lalu kamu juga ya. Tetapi eh ya mungkin karena ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, faktor keuangan juga, atau mungkin sekolah ya. Jadi memilih untuk berpisah ya, ataupun ya setidaknya ya dia berpikir bahwa saya sayang kamu, tapi kayaknya kita bukan jodoh, jadi ya sudah deh gitu ya. Jadi saya nggak usah ungkapkan cinta, atau ya kita putus aja dulu gitu ya, maksudnya ya putus gitu, karena nggak mungkin bersatu menurut dia ya. Jadi tapi hatinya sayang gitu. Nah ini ada dua versi, dimana dia mencintaimu dalam diam, ataupun mungkin ya dia menyerahkan kepada semesta tentang hubungan ini, karena dia merasa bahwa banyak perbedaan-perbedaan di antara kita yang tidak bisa menyatu gitu, sehingga ya cinta ini harus kandas. Tetapi saya sayang kamu, saya cinta kamu gitu ya. Begitupun yang tadi saya bilang orang baru ini, saya sayang kamu, saya cinta kamu, tapi ya itu kamu sudah mempunyai pasangan juga, ataupun mungkin sayanya yang belum mapan. Apakah kamu mau bersamaku? Ya. Jadi di sini ada penantian. Nah, wow. Kalau yang di file pertama penantian ingin datang, kalau ini penantian yang stop. Penantian yang stop tuh gimana Kak Ica? Mungkin cinta tanpa syarat ya. Jadi ya saya mencintaimu, tetapi ya sudah, kita nggak bisa bersatu, ya sudah stop aja, saya nggak akan mau berjuang. Kalau memang kamu jodoh ya nanti semesta yang akan mengantarmu kepada diriku gitu. Saya nggak mau ngoyo-ngoyo gitu, karena ya kita punya banyak perbedaan ya. Nah ini kalau yang di file pertama dia ingin berjuang, kalau ini udah pasrah aja ya, menyerahkan semua kepada semesta, yang mana kalau jodoh ya nggak akan kemana, tetapi kalau tidak ya setidaknya ya kamu adalah orang terindah dalam hatiku ya, orang yang aku betul-betul sayangi walaupun tidak bisa saya miliki. Saya mencintaimu apa adanya, tulus untukmu, tetapi ternyata takdir tidak bisa berpihak kepada kita, sehingga ya saya harus merelakan, mengikhlaskanmu. Wah, seperti gitu, dimana ya harus melepaskan. Tetapi ingat, dia masih mencintaimu walau kondisinya kalian tidak bersama. Dan ini pun saya merasakan energinya, mungkin ada kerinduan orang masa lalu ya, walaupun mungkin dia sudah mendapatkan pengganti kamu gitu ya, tetapi hatinya itu masih merindukanmu, masih menginginkanmu, masih mengingatmu. Tetapi ya tadi dia mengikhlaskan, karena ya dia sudah mempunyai pasangan. Dan kalaupun kamu sudah mempunyai pasangan juga, ya dia hanya bisa mendoakan yang terbaik, semoga kamu bisa berbahagia dengan pasanganmu. Wah. Ini agak sedikit dramatis ya, tetapi ya ini yang terjadi dalam hidup, dimana ya cinta tidak bisa memiliki. Tetapi ya saya cinta kamu, saya sayang kamu betul-betul tulus dari hati. Dan semoga kamu bisa merasakan itu. Wow, keren ya. Ya, cinta kan, jodoh itu kan bukan berarti memiliki ya. Jadi di sini dia cintanya tuh dewasa, dimana ya cinta bukan cinta-cintaan, tetapi memang betul-betul cinta tulus tanpa syarat, yang mana ya hanya bisa berkorban ya, mengikhlaskanmu ya, walaupun mungkin kondisinya tidak bisa memilikimu.
Wow. Oke, semoga resonate untuk kalian yang memilih pile kedua. Oke, kita lihat untuk koneksi inisialnya. Di sini saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan huruf M, ada huruf R, ada huruf F, Z, C, Q, G, W, S, I, V, D, L, K, dan P. Jadi untuk koneksi dari kalian yang terkoneksi di file kedua, di mana untuk inisialnya di sini kamu terkoneksi dengan huruf M, R, F, Z, C, Q, G, W, S, I, V, D, L, K, dan P ya. Oke, semoga resonate. Kalaupun mungkin tidak resonate dari inisial, mungkin resonate-nya dari zodiak. Kita lihat untuk koneksi zodiaknya ya. Saya sisihkan dulu. Oke, kita lihat untuk koneksi zodiak, di mana di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, Aquarius, Libra, Virgo, Cancer, Scorpio, Gemini, Pisces, dan ada bintang Aries. Jadi untuk koneksi zodiak, di mana kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, Aquarius, Libra, Virgo, Cancer, Scorpio, Gemini, Pisces, dan Aries. Oke, semoga resonate dan bermanfaat ya. Dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan, dan rezeki. Oke, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.